Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan cerita Putri Jenang. Pada zaman itu di Pulau Puteran ada seorang manusia yang tubuhnya sangat tinggi. Orang-orang menyebutnya Lendahur. Lendahur sering mengganggu orang-orang yang ada di pulau itu. Kalau ia lapar, ia tak segan-segan mengambil milik siapa saja. Orang-orang tak ada yang berani karena Lendahur mempunyai kesaktian yang luar biasa. Suatu ketika Lendahur ingin berjalan-jalan ke Pulau Madura. Dengan sekali lompat saja sampailah ia di pantai Kali Anget, Madura. Ia berjalan menuju ke utara. Orang-orang yang melihatnya lari terbirit-birit karena takut kepada makhluk yang tingginya sejajar dengan pohon kelapa itu. Lendahur merasa sangat senang melihat orang-orang yang ketakutan. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Lendahur untuk mengambil barang-barang milik orang-orang itu. Siapa yang ingin selamat? Serahkan hartanya kepadaku, kata Lendahur dengan suara besar. Banyak orang-orang yang menyerahkan miliknya kepada Lendahur yang jahat ini. Tapi ada juga orang yang menyerahkan sebagian saja dari hartanya, sisanya disembunyikan. Kedatangan Lendahur ke Madura membuat kesusahan orang banyak. Mereka yang bekerja untuk mendapatkan harta dan kekayaan, pada akhirnya hak miliknya menjadi harta rampasan. Suatu hari sampailah Lendahur di kampung Buranda Galtek. Di situ ia meminta orang-orang menyerahkan harta bendanya. Karena takut, Buranda Galtek dan Putri Jenang datang menghadap Lendahur untuk menyerahkan harta yang dimilikinya. Melihat Putri Jenang yang cantik itu, Lendahur jatuh cinta. Ia lalu tidak peduli kepada harta benda yang diserahkan orang-orang kepadanya. "Hai gadis yang cantik," kata Lendahur kepada Putri Jenang. "Siapakah namamu?" "Namaku Putri Jenang. Aku ingin mengambil engkau sebagai istriku." Kata-kata Lendahur itu membuat hati Putri Jenang gemetar ketakutan. "Bagaimana? Engkau mau atau tidak?" tanya Lendahur. Putri Jenang diam tidak menjawab. "Kalau engkau tidak mau, akan kubakar desa ini, biar engkau dan sanak familimu mati jadi abu." Pada saat itu pengemis yang berwajah buruk itu datang, lalu berkata pada Lendahur, "Kanjeng Lendahur yang mulia, Putri Jenang tentu saja mau menjadi istri tuan, tapi ia mempunyai permintaan." "Oh, minta apa saja ia akan aku turuti," jawab Lendahur dengan gembira. "Sebaiknya berikan waktu 1 malam kepada Putri Jenang untuk mengajukan permintaannya," kata pengemis. "Oh, baik kalau begitu," jawab Lendahur. "Silakan pulang Putri Jenang. Besok bertemu di sini lagi untuk mengajukan permintaanmu." Setelah itu Putri Jenang pulang diiringkan Buranda Galtek dan pengemis. Di jalan Putri Jenang menangis karena takut dirinya sampai diperistri Lendahur. Buranda Galtek juga sangat susah. "Jangan susah," kata pengemis.
Nanti tiba di rumahmu akan kujelaskan apa yang harus engkau minta kepada lendahur itu. Tiba di rumah Buranda Galtek, pengemis berwajah buruk itu lalu menerangkan apa-apa yang harus diminta Putri Jenang besok kepada lendahur. Keesokan harinya, Putri Jenang dan Buranda Galtek datang lagi menghadap lendahur. Lendahur menyambut dengan hati gembira. Selamat datang, Putri Jenang yang elok rupawan. Putri Jenang menunduk dengan hormat. Apa yang hendak kau minta kepadaku? Tanya lendahur. Ayo ajukan, aku pasti memenuhi permintaanmu. Aku bersedia menjadi istri Tuan Lendahur. Kalau Tuan dapat memenuhi permintaanku. Tapi kalau Tuan tidak memenuhi, bersediakah Tuan meninggalkan desa ini dalam waktu sekejap mata? Kalau aku tidak bisa memenuhi permintaanmu, aku akan menceburkan diri ke dalam laut, jawab lendahur. Baiklah kalau begitu, kata Putri Jenang. Pesta perkawinan kita akan kuadakan besok pagi. Aku ingin pesta itu dihadiri oleh seluruh penduduk Pulau Madura ini. Sebab itu engkau harus menyediakan kue dodol dan kue tetel sebanyak-banyaknya, sehingga mencukupi dihidangkan kepada semua tamu. Kue dodol dan kue tetel itu harus kau pikul sendiri. Tidak boleh engkau minta tolong kepada siapapun. Engkau harus tiba di tempat ini sebelum fajar. Kalau engkau datang terlambat, maka pesta dan perkawinan harus digagalkan. Mendengar permintaan Putri Jenang itu, lendahur menarik nafas panjang. Apakah aku mampu menyiapkan kue dodol dan kue tetel sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 malam, pikirnya. Apakah tidak sebaiknya permintaanmu itu dikurangi saja, ujar lendahur dengan suara rendah. Permintaan ini tidak bisa dikurangi lagi, kata Putri Jenang. Sebab itu engkau harus pulang saat ini juga untuk mempersiapkan. Lendahur lalu pulang ke Pulau Puteran dengan lari secepat-cepatnya. Tiba di sana ia mendatangi semua rumah sambil berteriak, "Hai orang-orang, dengarkan permintaanku. Siapa yang tidak memenuhi permintaanku ini akan kubunuh. Setiap orang harus menyetor kepadaku sebuah nyiru penuh berisi kue dodol dan kue tetel. Selambat-lambatnya nanti malam, tepat tengah malam." Mendengar pengumuman itu, semua orang di Pulau Puteran menjadi sibuk. Ada yang mencari beras ketan ke sana kemari untuk dibuat kue tetel. Ada pula yang pontang-panting mencari gula untuk dibuat kue dodol. Tak seorang pun berani membangkang pada perintah lendahur itu. Malam itu banyak sekali orang berbondong-bondong ke rumah lendahur. Masing-masing membawa sebuah nyiru penuh berisi kue dodol dan kue tetel. Lendahur menerima sumbangan orang-orang itu dengan hati gembira. Tepat waktu tengah malam, semua penduduk Pulau Puteran telah selesai menyetor kue dodol dan kue tetel kepada lendahur. Lendahur lalu memasukkan semua kue dodol ke dalam satu keranjang yang sangat besar. Sedang kue tetel dimasukkan ke dalam keranjang yang lain. Lendahur mencari pohon kelor yang terkenal paling kuat saat itu dibuat pikulan.
Setelah siap, berangkatlah Lendahur dengan memikul kue-kue itu menyeberang ke Pulau Madura. Karena beban yang dipikulnya sangat berat, ia tak dapat berjalan cepat seperti biasa. Tapi karena ia sangat ingin beristri Putri Jenang, beban yang berat itu tetap dipikulnya. Beberapa jam kemudian sampailah ia di pedalaman Pulau Madura. Sebentar lagi ia akan sampai di desa Putri Jenang. Tiba di sebuah tanah lapang. Tiba-tiba ia mendengar ayam berkokok. Langkahnya lalu dipercepat takut terlambat. Di sebelah timur ia melihat cahaya terang. Fajar sudah hampir menyingsing. Saat itu pikulan dari pohon kelor itu mulai berbunyi. Beberapa langkah kemudian pikulan itu pun patah. Kue dodol dan kue tetel yang dipikul Lendahur itu jatuh menjadi 2 tumpuk di atas lembah. Setelah Lendahur merasa bahwa kue-kue itu sudah tak mungkin dibawa ke hadapan Putri Jenang, ia sangat marah. Apalagi cahaya di sebelah timur semakin terang. Ia sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk memperistri Putri Jenang. Setelah orang-orang desa itu mengetahui bahwa Lendahur sudah tidak bisa memenuhi janjinya, mereka bersorak-sorak kegirangan. Putri Jenang menari-nari karena dirinya terlepas dari ikatan Lendahur yang rakus dan jahat itu. Lendahur merasa sangat malu karena tidak bisa memenuhi janjinya. Sebab itu ia lalu mengamuk. Rumah-rumah yang berada di dekatnya lalu ditendang sehingga hancur berantakan. Banyak orang-orang melarikan diri karena takut. Matahari sudah terbit. Beberapa orang berputar-putar. Beberapa orang diputar-putar oleh Lendahur. Lalu dibanting ke bumi sehingga mati seketika. Lendahur terus mengamuk dengan ganas. Orang-orang yang tak sempat lari menjerit-jerit ketakutan. Ketika Lendahur sedang mengamuk ke sana kemari, datanglah seorang pemuda tampan berdiri tegap di depan Lendahur. Katanya, "Hai Lendahur, perbuatanmu itu sungguh kejam. Orang-orang itu bukan tandinganmu. Siapa engkau berani menghalang-halangi kemauanku?" Tanya Lendahur dengan mata melotot. "Aku manusia biasa. Aku tidak bermaksud menghalang-halangi kemauanmu. Aku hanya memperingatkan bahwa orang-orang itu bukan tandinganmu. Mereka tak akan mampu melawanmu." "Siapa yang pantas menjadi tandinganku?" tanya Lendahur. "Aku," jawab pemuda tampan itu. Lendahur menjadi sangat marah. Matanya merah bagaikan api yang sudah membara. Matanya merah bagaikan api yang sedang membara. Perang antara pemuda tampan itu dengan Lendahur pun mulai. Lendahur lalu mengeluarkan kesaktiannya. Dari mulutnya keluar api yang menyembur-nyembur hendak membakar pemuda tampan itu. Sang pemuda lalu mendatangkan mendung hitam. Beberapa saat kemudian turunlah hujan lebat sehingga api yang menyembur dari mulut Lendahur itu padam. Lendahur lalu berubah menjadi seekor harimau yang siap menerkam pemuda tampan itu. Sang pemuda segera berubah menjadi seekor sapi hutan yang besar, yang siap untuk menanduk harimau. Perkelahian mulai seru. Setelah harimau menerkam, sapi hutan menyambut dengan tanduknya sehingga harimau itu terluka. Harimau terus mengamuk. Sapi hutan tak kalah gesitnya.
Akhirnya harimau itu menjadi seorang raksasa yang menakutkan. Dengan gigi-giginya yang besar bagai kapak, raksasa itu menangkap tubuh sapi hutan itu, lalu membantingnya ke bumi. Sebelum tiba di bumi, sapi hutan itu berubah menjadi seekor lebah yang terbang berputar-putar di sekitar kepala raksasa. Kemudian lebah itu masuk ke dalam telinga raksasa. Di dalam lubang telinga raksasa itu, si lebah lalu menyengat, membuat raksasa itu menjerit-jerit kesakitan sambil lari ke sana kemari. Lebah terus menyengat. Telinga raksasa itu semakin sakit. Raksasa itu terus berlari ke arah tenggara. Tiba di tepi pantai, barulah si lebah keluar dari telinga raksasa. Raksasa itu masih menjerit-jerit tak kuat menahan rasa sakit. Akhirnya, raksasa itu berubah menjadi lendahur kembali. Lebah pun berubah juga menjadi pemuda tampan. Melihat pemuda tampan yang sakti itu, lendahur ketakutan. Ia terus lari ke laut dalam keadaan kesakitan karena sengatan lebah. Ia tidak merasa bahwa dirinya telah masuk ke laut. Ketika itu juga datanglah gelombang laut yang sangat besar menerpa lendahur. Lendahur yang sudah tidak berdaya itu akhirnya tenggelam dan mati. Setelah pemuda tampan itu bahwa lendahur sudah mati, ia lalu kembali. Ia akan memberitahu kepada orang-orang tentang kematian lendahur. Putri Jenang ingin mengetahui akhir dari peperangan antara lendahur dengan pemuda tampan itu. Ia tidak pernah kenal sebelumnya siapa sebenarnya pemuda tampan yang berani melawan lendahur itu. Putri Jenang lalu berangkat ke pantai diikuti orang banyak. Orang-orang itu juga ingin tahu siapa yang menang dalam peperangan yang seru itu. Dalam hati mereka selalu bermohon kepada Tuhan agar lendahur yang jahat itu kalah. Dalam perjalanan menuju pantai, Putri Jenang dan pengiringnya bertemu dengan pemuda tampan. "Di mana lendahur itu sekarang?" tanya Putri Jenang. "Ia sudah mati tenggelam ke dalam laut," jawab pemuda tampan itu dengan tenang. Meskipun telah menang, ia tetap tampak sopan dan rendah hati. Mendengar kabar lendahur telah mati, orang-orang yang mengiring Putri Jenang itu lalu bersorak-sorak gembira. Ada yang menari-nari, ada pula yang melambai-lambaikan ikat kepalanya. Semua merasa lega karena lendahur yang selalu bertindak sewenang-wenang itu sudah tidak ada lagi. Terima kasih," kata orang-orang banyak itu kepada pemuda tampan. Pemuda tampan itu hanya tersenyum. "Aku ingin tahu, siapakah engkau ini?" tanya Putri Jenang. "Aku bernama Joko Nangger," jawab pemuda itu. "Apakah engkau sudah lupa kepadaku?" "Di mana kita pernah bertemu?" tanya Putri Jenang keheranan. Sebab selama ini ia merasa belum pernah kenal pada pemuda yang mengaku bernama Joko Nangger itu. Akulah itu yang pernah datang mengemis ke rumahmu, dan aku pula yang menolongmu ketika engkau hanyut di sungai." Putri Jenang tak bisa mengucapkan kata-kata. Ia tidak menyangka bahwa pengemis yang berwajah buruk itu sebenarnya Joko Nangger yang gagah berani itu. "Marilah kita pulang," kata Joko Nangger kepada Putri Jenang dan para pengiringnya. Mereka pun lalu pulang. Dalam perjalanan mereka bergembira sambil bersorak-sorak. Tamat.
Demikian cerita dari Madura, Putri Jenang. Bila mana ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.